Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermah Channel. Bersama saya Saddam Hussein, semoga sobatku baik selalu sehat, dan sukses penuh semangat. Kali ini saya akan mengkisahkan tentang wanita solehah menyelamatkan pemuda yang terjerumus ke dalam perjudian dan narkoba. Sebelum kita simak perjalanan kisahnya, ayo sobatku dukung terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Dan ayo kita simak kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita bernama Soleha. Berusia 25 tahun, ia dikenal sebagai pribadi yang lembut, berakhlak mulia, dan berhijab anggun. Kesehariannya dihabiskan sebagai pengajar di sebuah madrasah. Selain mengajar, Soleha aktif mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, membantu mereka yang membutuhkan. Suatu sore, saat Soleha sedang berjalan pulang dari madrasah, ia melihat seorang pemuda yang tampak gelisah di sudut jalan. Pemuda itu duduk di trotoar dengan kepala tertunduk, wajahnya kusut, dan mata merah menandakan kurang tidur atau efek mabuk. Hati Soleha tersentuh melihat kondisinya. Soleha mendekatinya dengan hati-hati. "Mas, maaf, apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya lembut. Pemuda itu, yang bernama Arif, berusia 29 tahun, mendongak dengan tatapan lelah. "Aku nggak butuh bantuan. Pergi saja," jawabnya kasar, mencoba mengusir Soleha. Namun, kelembutan hati Soleha tak membuatnya mundur. "Saya hanya ingin membantu. Kalau ada yang bisa saya lakukan, tolong beritahu," ucapnya tulus. Arif terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Soleha yang membuatnya merasa sedikit nyaman, meski ia tetap enggan terbuka. Setelah beberapa saat, ia berkata singkat, "Aku nggak punya tempat tujuan. Semua hancur." Soleha memutuskan untuk membawanya ke warung kecil tak jauh dari sana. Di sana, ia memesan makanan dan minuman hangat untuk Arif. Pemuda itu awalnya menolak, tetapi akhirnya menyerah pada rasa lapar yang menghantuinya. Selama makan, Soleha mencoba mengajaknya berbicara. Pelan-pelan, Arif mulai membuka diri. Ia mengaku terjebak dalam lingkaran perjudian dan mabuk-mabukan selama hampir 3 tahun. Semua gajinya habis untuk kesenangan sesaat, hingga ia kehilangan pekerjaan dan dijauhi keluarga. "Kenapa kamu mau repot-repot bantu aku? Aku ini nggak pantas dibantu," ucap Arif dengan nada penuh penyesalan. Soleha tersenyum lembut. "Setiap orang punya kesempatan untuk berubah, Mas Arif. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu untuk mulai lagi dari awal." Mata Arif mulai berkaca-kaca. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada seseorang yang menawarkan harapan kepadanya. Meski ia masih ragu, kata-kata Soleha mulai menyentuh hatinya. Sejak pertemuan itu, Soleha tak berhenti mendoakan Arif. Ia juga mulai menghubunginya sesekali untuk memastikan Arif tidak kembali ke jalan yang salah. Meski awalnya berat, Arif merasa ada cahaya kecil yang perlahan menyinari hidupnya, sebuah awal untuk perubahan besar. Setelah pertemuan pertama itu, Soleha terus berusaha mendekati Arif dengan penuh kesabaran. Ia tahu bahwa mengubah kebiasaan buruk seseorang membutuhkan waktu, apalagi bagi seseorang yang sudah lama terjebak dalam lingkaran gelap seperti Arif. Soleha sering mengirim pesan singkat kepadanya, menanyakan kabar, dan sesekali mengingatkan tentang pentingnya sholat dan berdoa. Awalnya, Arif merespons seadanya, bahkan beberapa kali mengabaikan pesan Soleha. Namun,
Sikap Soleha yang konsisten dan penuh kelembutan perlahan membuat hati Arif melunak. Suatu hari, Soleha mengundang Arif untuk bertemu di taman kota. Meski sempat ragu, Arif akhirnya datang. Di taman itu, Soleha membawa sebuah buku kecil berisi kumpulan doa dan zikir harian. Ia memberikannya kepada Arif. "Mas Arif, ini buku kecil yang sering saya baca. Isinya ringan, tapi sangat membantu hati saya merasa tenang. Saya harap ini juga bisa membantu Mas," ucap Soleha sambil tersenyum. Arif menerima buku itu dengan perasaan campur aduk. Ia belum pernah bertemu seseorang seperti Soleha. Seseorang yang begitu peduli padanya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat Soleha begitu teguh dalam imannya? Hari-hari berikutnya menjadi awal perjalanan Arif menuju perubahan. Ia mulai membaca buku yang diberikan Soleha, meski hanya beberapa halaman. Setiap kali ia merasa gelisah atau hampir tergoda untuk kembali ke kebiasaan lamanya, ia teringat pada kata-kata lembut Soleha yang selalu memberinya harapan. Namun, perjalanan itu tidak selalu mulus. Suatu malam, teman-teman lama Arif datang ke kosannya, mengajaknya untuk ikut berjudi di tempat yang biasa mereka kunjungi. Godaan itu begitu besar, dan Arif hampir saja menyerah. Namun, di detik terakhir, ia melihat buku doa yang diberikan Soleha tergeletak di meja. Dengan perasaan campur aduk, Arif membuka buku itu dan membaca doa perlindungan dari godaan setan. Hatinya tiba-tiba terasa tenang, dan ia menolak ajakan teman-temannya. Itu adalah kemenangan kecil yang membuat Arif merasa lebih yakin bahwa ia bisa berubah. Beberapa minggu kemudian, Soleha mengajak Arif untuk menghadiri kajian di masjid dekat rumahnya. Awalnya, Arif merasa canggung. Ia takut dipandang rendah oleh orang-orang di sana. Namun, Soleha meyakinkannya bahwa masjid adalah tempat untuk semua orang, tanpa memandang masa lalu mereka. Allah itu lebih melihat niat dan usaha kita, Mas Arif. Yang penting, kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik, ucap Soleha dengan lembut. Di kajian itu, Arif merasa mendapatkan pencerahan. Ustaz yang memberikan ceramah membahas tentang rahmat Allah yang luas dan pintu taubat yang selalu terbuka. Kata-kata itu menyentuh hati Arif, membuatnya menangis diam-diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar ingin berubah, bukan hanya untuk membalas kebaikan Soleha, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Sejak hari itu, Arif mulai rajin menghadiri kajian dan sholat berjamaah di masjid. Ia juga mencari pekerjaan baru untuk memulai hidupnya kembali. Meski perjalanan itu penuh tantangan, ia merasa lebih kuat karena ada Soleha yang selalu mendukungnya, baik melalui doa maupun nasihat yang penuh keikhlasan. Hubungan mereka semakin erat. Soleha tidak hanya menjadi motivator bagi Arif, tetapi juga seorang sahabat yang selalu bisa diandalkan. Perlahan, Arif merasa bahwa kehadiran Soleha bukan sekadar kebetulan, melainkan anugerah dari Allah untuk membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita lanjutkan perjalanan kisahnya berikut ini. Perjalanan Arif menuju perubahan semakin menunjukkan hasil. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan baru sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Meskipun gajinya belum besar, Arif bersyukur karena akhirnya ia bisa bekerja dengan cara yang halal. Perlahan, ia mulai melunasi utang-utang dari masa lalunya, meski harus hidup sederhana. Soleha terus berada di sisinya, memberikan dukungan moral dan spiritual. Namun, hubungan mereka tetap dijaga dalam batasan syariat.
Soleha tidak pernah bertemu Arif tanpa didampingi adiknya, atau memilih berkomunikasi melalui pesan dan telepon saja. Sikap Soleha yang menjaga kehormatan dan kesuciannya membuat Arif semakin hormat dan kagum kepadanya. Pada suatu sore, Soleha mengajak Arif untuk ikut dalam kegiatan sosial di madrasah tempat ia mengajar. Kegiatan itu berupa bakti sosial untuk anak-anak yatim piatu. Awalnya, Arif merasa canggung berada di tengah banyak orang, tetapi Soleha meyakinkannya. Mas Arif, ini adalah kesempatan untuk berbagi kebaikan. Tidak perlu sempurna untuk membantu orang lain, cukup niat yang ikhlas, ucap Soleha dengan senyum menenangkan. Saat kegiatan berlangsung, Arif melihat bagaimana Soleha berinteraksi dengan anak-anak yatim itu dengan penuh kelembutan. Ia mulai menyadari bahwa wanita ini bukan hanya sosok yang baik hati, tetapi juga seorang inspirasi bagi siapapun di sekitarnya. Dalam hati, Arif berdoa agar ia bisa menjadi orang yang layak untuk mendampingi Soleha di masa depan. Beberapa bulan berlalu, dan perubahan dalam diri Arif semakin terlihat. Ia tak lagi tergoda untuk kembali ke kebiasaan buruknya. Sebaliknya, ia menjadi lebih rajin beribadah, lebih disiplin dalam bekerja, dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, setelah sholat Isya di masjid, Arif memberanikan diri untuk berbicara dengan Soleha. Dengan hati-hati, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mbak Soleha, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membalas semua kebaikan Mbak. Tapi saya ingin Mbak tahu bahwa kehadiran Mbak telah mengubah hidup saya. Saya berdoa semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Mbak. Ucapnya dengan suara bergetar. Soleha tersenyum lembut. Mas Arif, saya hanya perantara. Semua perubahan yang terjadi pada Mas adalah berkat hidayah dari Allah. Saya hanya berharap Mas tetap istiqomah di jalan ini. Namun, kata-kata Arif tidak berhenti di sana. Setelah mengambil napas dalam-dalam, ia melanjutkan. Mbak Soleha, selama ini saya merasa bahwa Allah tidak hanya mengirimkan Mbak untuk membantu saya berubah, tetapi juga untuk memberikan saya harapan baru. Saya ingin Mbak tahu bahwa saya serius. Saya ingin mendekati Mbak dengan niat baik, untuk membangun keluarga yang diridai Allah. Soleha terkejut mendengar pernyataan itu. Ia tidak menyangka Arif akan menyatakan niatnya secepat ini. Namun, ia juga tahu bahwa Arif telah berubah menjadi pria yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mas Arif, saya hargai niat baik Mas. Namun, saya perlu waktu untuk merenungkan ini dan meminta petunjuk dari Allah. Saya ingin keputusan ini benar-benar berdasarkan keikhlasan dan keyakinan, jawab Soleha dengan lembut. Arif menghormati keputusan itu. Ia tahu bahwa semua hal baik membutuhkan waktu dan kesabaran. Dalam hati, ia bertekad untuk terus memperbaiki diri dan menunjukkan keseriusannya kepada Soleha. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin dekat, tetapi tetap dalam koridor syariat. Soleha pun akhirnya merasa yakin bahwa Arif adalah seseorang yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Dengan restu kedua keluarga, mereka akhirnya merencanakan pernikahan. Ayo sahabatku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya yang begitu mengharukan, berikut ini. Setelah Soleha menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, Arif merasa kebahagiaan yang sulit digambarkan. Ia segera memberitahu keluarganya, yang meskipun awalnya sempat ragu karena masa lalu Arif, akhirnya mendukung penuh setelah melihat perubahan besar dalam dirinya. Soleha juga berbicara kepada orang tuanya mengenai niat baik Arif. Ayah dan ibunya,
yang sangat percaya pada keputusan Soleha, memberikan restu mereka. Namun, mereka tetap ingin mengenal Arif lebih dekat untuk memastikan bahwa dia benar-benar siap memimpin keluarga. Beberapa hari kemudian, Arif datang bersama keluarganya untuk bersilaturahmi ke rumah Soleha. Dalam pertemuan itu, Arif dengan rendah hati menceritakan perjalanan hidupnya, termasuk masa lalunya yang kelam dan usaha kerasnya untuk berubah. Dengan suara tegas namun penuh haru, ia berkata, "Saya tahu saya bukan orang yang sempurna, dan masa lalu saya penuh kesalahan. Tapi dengan bantuan Soleha, saya belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya berjanji akan menjaga Soleha dan membangun keluarga yang diridai Allah, insya Allah." Ayah Soleha mengangguk pelan, menatap Arif dengan pandangan yang penuh makna. Perubahan yang sungguh-sungguh adalah tanda keseriusan seseorang. Kami percaya Soleha telah membuat pilihan yang baik. Kami serahkan putri kami kepada kamu dengan harapan kamu bisa menjadi pemimpin yang baik untuknya. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Soleha. Ia merasa bahwa semua doa dan harapannya mulai terjawab. Persiapan pernikahan. Setelah mendapatkan restu dari kedua keluarga, mereka mulai mempersiapkan pernikahan. Soleha dan Arif sepakat untuk mengadakan acara yang sederhana namun penuh makna. Mereka lebih memprioritaskan esensi pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam daripada kemewahan. Acara akad nikah direncanakan berlangsung di sebuah masjid besar di kota mereka. Soleha mengenakan gaun putih sederhana yang memancarkan keanggunannya sebagai seorang wanita syalihah. Sementara Arif tampil gagah dalam balutan jas berwarna krem. Hari itu, suasana masjid dipenuhi kebahagiaan. Setelah mengucapkan ijab kabul dengan lancar, Arif resmi menjadi suami Soleha. Ketika ia menggenggam tangan Soleha untuk pertama kalinya sebagai seorang suami, ia berbisik pelan, "Terima kasih telah mempercayai aku. Aku akan berusaha menjadi suami yang terbaik untukmu." Soleha tersenyum penuh haru. "Aku juga berterima kasih karena kamu telah berjuang untuk berubah. Bersama, kita akan membangun keluarga yang penuh cinta dan ketaatan kepada Allah." Awal kehidupan baru. Setelah menikah, Arif dan Soleha mulai menata hidup mereka sebagai pasangan suami istri. Meski memulai dari nol, mereka bekerja sama untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Soleha tetap mengajar di madrasah, sementara Arif terus mengembangkan karirnya di perusahaan tempat ia bekerja. Mereka rutin mengadakan pengajian kecil di rumah untuk keluarga dan tetangga, menjadikan rumah mereka sebagai tempat penuh keberkahan. Arif juga aktif mengajak teman-teman lamanya yang masih terjebak dalam dunia gelap untuk bertaubat dan memperbaiki diri, menggunakan kisah hidupnya sebagai motivasi. Tahun pertama pernikahan mereka berlalu dengan penuh kebahagiaan. Allah menganugerahi mereka seorang putri yang cantik, yang mereka beri nama Aisyah Nurul Jannah. Kehadiran putri kecil itu semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Arif dan Soleha berjanji untuk terus menjaga cinta mereka di jalan Allah, saling mendukung dalam kebaikan, dan menjadikan keluarga mereka sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masa lalu Arif yang kelam kini menjadi pelajaran berharga, sementara kehadiran Soleha adalah bukti bahwa cinta yang tulus dapat membawa seseorang kepada hidayah dan kebahagiaan sejati. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kembali kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah beberapa tahun menikah, kehidupan Arif dan Soleha semakin mapan. Mereka berhasil membeli rumah sederhana di lingkungan yang nyaman. Meski hidup tidak selalu mudah, mereka menghadapi setiap tantangan dengan sabar dan bersama-sama.
Soleha terus menginspirasi Arif untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara Arif selalu berusaha menjadi pemimpin keluarga yang baik. Mereka membiasakan diri untuk selalu berdiskusi dalam mengambil keputusan, memastikan bahwa keluarga mereka berjalan di atas nilai-nilai Islam. Kehidupan mereka menjadi lebih bermakna dengan hadirnya 2 anak lagi setelah Aisyah. Seorang putra bernama Hafizul Karim dan seorang putri bernama Maryam Zahra. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, mengajarkan akhlak mulia, dan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Arif pun semakin aktif dalam komunitas masjid. Ia sering memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk menghindari pergaulan bebas, berjudi, dan mabuk-mabukan. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi siapapun yang mau berubah. Soleha mendukung penuh kegiatan suaminya. Ia juga mengadakan kajian rutin untuk para ibu-ibu di sekitar rumahnya, mengajarkan ilmu agama sekaligus berbagi pengalaman tentang membangun rumah tangga yang harmonis. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Arif dan Soleha mengadakan pengajian syukur di rumah. Dalam momen itu, Arif mengucapkan sesuatu yang membuat semua tamu terharu. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya bisa berubah seperti ini. Dulu, saya adalah orang yang jauh dari Allah, terjebak dalam keburukan. Tetapi Allah mengirimkan seseorang yang mengubah hidup saya. Soleha, kamu adalah jawaban atas semua doa saya. Saya bersyukur Allah mempertemukan kita. Bersama kamu, saya belajar arti hidup yang sebenarnya. Soleha tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Arif, ini adalah perjalanan kita bersama. Semua yang kita capai hari ini adalah karena izin Allah dan usaha kita untuk terus berpegang padanya. Kehidupan mereka menjadi bukti nyata bahwa dengan niat yang tulus, usaha yang sungguh-sungguh, dan kepercayaan kepada Allah, segalanya mungkin terjadi. Dari perjalanan kisah ini banyak sekali hikmah dan pelajaran, yang diantaranya. Yang pertama, hidayah Allah selalu terbuka. Tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang memiliki masa lalu. Namun, pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah. Seperti Arif, hidayah bisa datang melalui berbagai cara, termasuk melalui orang-orang yang Allah kirimkan dalam hidup kita. Berikutnya, kesabaran adalah kunci perubahan. Soleha menunjukkan bahwa dengan kesabaran, doa, dan usaha, kita bisa membantu seseorang yang kita cintai untuk berubah menjadi lebih baik. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap perubahan membutuhkan waktu dan proses. Yang berikutnya, pentingnya pendamping yang baik. Memilih pasangan hidup yang baik adalah salah satu kunci untuk membangun keluarga yang harmonis. Seorang pasangan yang mendukung dan mengingatkan dalam kebaikan adalah anugerah besar dalam hidup. Berikutnya, kekuatan doa dan dukungan. Doa memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah kehidupan seseorang. Selain itu, dukungan dari orang-orang terdekat dapat memberikan motivasi besar untuk menjadi lebih baik. Yang berikutnya, membangun keluarga dengan nilai Islam. Keluarga yang dibangun dengan pondasi nilai-nilai Islam akan lebih kuat menghadapi berbagai ujian. Mendidik anak-anak dengan akhlak mulia dan menciptakan lingkungan yang penuh keberkahan adalah investasi dunia dan akhirat. Dan kemudian, masa lalu tidak menentukan masa depan. Masa lalu yang kelam bukanlah akhir dari segalanya. Dengan usaha dan bimbingan yang tepat, seseorang bisa memperbaiki dirinya dan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sahabat inspiratifku yang berbahagia,
Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang mau berusaha, dan bahwa cinta yang tulus bisa menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan di dalam hidup. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap semangat dalam menapaki waktu di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.